Pohon dadap di tepi pantai, hendak bermalam di tepian muara. Mohon maaf majelis ramai, sambutlah salam dengan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini saya hendak menerangkan tentang adat merisik, meminang atau melamar. Nah, atau kita katakan hibah dalam bahasa Arabnya, melamar. Nah, di dalam melamar tadi menggunakan tepak sirih. Jadi di sini saya ungkapkan beberapa tepak yang mana digunakan untuk melamar. Tepak sirih, tepak Palembang di Susun Nakdara di Kampung Baru. Nanti kita sorongkan tepak untuk dicicipi Bapak dan Ibu. Memang dalam acara merisi meminang, acara lamaran, tepak sirih ini biasa dipakai. Nah, di sini ada beberapa tempat ini, cembul, untuk tempat cembul. Tepak ada pinang, pertama pinang ya untuk melekatkan hubungan, ada kapur, gambir, tembakau, baru sirih di sini. Sirih pun nyusunnya pangkalnya dulu, jangan pucuknya. Jadi menyorongkan kepada orang atau tetamu kita harus pangkalnya dulu. Kalau pucuknya itu memunggungi, dia bisa tersinggung. Nah, maka pinang letakkan di depan supaya si pinang sifatnya melekat, mengungkatkan hubungan. Itu makna daripada tepak sirih. Jadi itu acara buka kata, tepak pertama, nanti acara merisi, ada tepak risi, dan akhirnya kalau 3 tepak tadi ada tepak peminangan. Jadi dalam acara melamar ini pihak perempuan biasa menceritakan tentang bunga atau pihak sohibul bait, pihak laki-laki menceritakan kumbang atau pihak tamu yang datang. Jadi dalam acara pinangan ini tidak katakan langsung aja, harus menyatakannya dengan bahasa sampiran tadi, bahasa kiasan, baik dia bunga ataupun kumbang. Dan penekanannya dalam acara adat desa Melayu ini memang tak gampang ngambil anak Melayu. Kita juga menekankan yang mau ngambil tadi ini siapa ini. Jadi kalau istilahnya bunga ndak dipetik, kalau ndak makan betik, kupas kulit buang biji. Kalau bunga kami ndak dipetik, penuhi syarat tepati janji. Nah, jadi pihak perempuan bilang gitu. Juga pihak perempuan menekankan kumbang tadi ini kumbang yang bagaimana. Jangan pula dapat si kumbang jalang. Waktu meminang aku lajang, beberapa bulan menjelang suami orang, akhirnya rumah tangga renggang. Jadi yang bagusnya mengenai kumbang tadi itu adalah si kumbang jati, lajang asli. Kalau bisa pun sudahlah mandiri, bisa beli produk dalam dan luar negeri. Kalau bisa yang dari Monja pun jadi, daripada Melati menjadi. Jadi yang jelasnya penekanannya lagi kepada pihak laki-laki, dari Rembang ke Banyuwangi pakai baju tenunan Kerawang, asal kembang mulanya wangi, bila layu jangan dibuang. Janganlah seperti si kumbang jalang tadi. Oke, saya rasa acara pinangan sudah selesai, menanyakan bunga. Tapi yang wajib disampaikan dalam acara pinangan itu najam. Najam tadi macam syair dia. Nah, isinya dia mengaitkan dengan Al-Quran. Jadi gini, biasanya pihak laki-laki yang nyampaikannya. Najam berbunyi seperti bermula dari Nabi Allah Adam. Itu di surah An-Nisa ayat 1 tuh, bermula dari Nabi Allah Adam, nenek manusia sekalian alam, mula asalnya di Darussalam, ditempah Jibril dari tanah segenggam. Hiduplah Adam seorang diri, tinggal di sorga berhari-hari, dilihatnya burung dua sejoli, ingin hatinya tidak beristri. Niat Adam Allah ketahui, diciptakannya Siti Hawa dari tulang rusuk kiri. Adam dikawinkan, Jibril bersaksi, antaranya salawat akan Nabi. Jadi dari Nabi Adam kita silsilahkan sampai ke sekarang. Jadi niatnya di atas talam banyaklah kain beragam-ragam coraknya, sedangkan Nabi Allah Adam tak kawin, apalagi anak cucunya. Begitulah halnya dengan kami mempunyai seorang anak remaja, seorang pemuda lajang.
kami umpamakanlah dia seekor kumbang. Kumbang kami selalu terbang pergi pagi pulang petang, tapi yakinlah bukan si kumbang jalang. Maka kumbang kami terbang dipandang yang bunga lagi kembang. Waktu memandang jantung anak kami pun berdebar-debar, kakinya pun bergetar. Untunglah anak kami cepat istighfar, kalau nggak sudah jatuh terkapar. Katanya bunganya cantik berseri-seri, wangi sangat memikat hati. Terang bulan terang cuaca, anak raja bertenun kain. Sekali pandang bunganya terus bercahaya, terasa tidak pada yang lain. Nah, kita ceritakanlah begitu. Akhirnya anak kami mau berterus terang, katanya di sini bunga yang diimpi-impikannya. Maka niat kami yang datang untuk langsung hendak melamar. Nah, begitulah kira-kira isinya dari acara merisi tadi, melamar tadi. Kemudian nanti ada ikat janji, karena dalam pinangan ini nggak semuanya berjantung mulus. Semua kita ikat yang sudah disepakati. Misalnya hari kapan acara akad nikahnya disepakati. Kemudian uang kasih sayang dari kita bilang. Kemudian persalinan pakaian, seperangkat alat kamar itu kita ikat. Jadi dari siang mendapat malam, menghalau gelap nanti pagi, setelah kita berjabat salam semoga janji tak berubah lagi. Nah, nanti pihak laki-laki, pihak perempuan juga menyatakan apa katanya dalam janji tadi, bulan purnama mungkir taji, anak raja mandi berkisar, siapa dia ingkar janji akan didakwa di padang mahsyar. Jadi semua perjanjian tadi itu diikat, disaksikan majelis baik dari pihak laki-laki pihak perempuan. Jadi acaranya betul-betul terjaga. Jangan sempat tak terjadi. Memang kencana atau mbak kencana, bulu betung di belah dua. Manusia hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi kita takut anak murai burung merbah, ingat itu enggak mencari sarang. Anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang. Nah, itu kita jaga. Tapi kalau misalnya itu ketentuan dari Allah tak jadi gimana Pak? Ngulah dia. Perempuannya nggak jadi, nggak mau lagi dia. Antaran kalau misalnya pihak perempuan ngulah, itu dibalikkan kepada pihak laki-laki 2 kali lipat. Nah, pihak laki-laki yang ngulah, antaran yang diantarkannya tadi uang kasih sayang hangus semua, nggak bisa diminta lagi kalau pihak laki-laki ngulah. Jadi betul-betul adat dijaga, adat bersama Melayu ini tadi tidak main-main. Jadi saya rasa begitu aja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan generasi muda bisa mempelajarinya dan melestarikan adat budaya dalam Melayu. Melayu Deli merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah Sumatera Timur. Melayu Deli memiliki adat dan istiadat yang mengikat pada pernikahan, bahasa, tari-tarian, musik, dan lain dan sebagainya. Kelompok kami akan membahas adat istiadat pernikahan Melayu Deli. Pernikahan Melayu Deli memiliki beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada merisik. Merisik adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh perempuan yang telah berumur paruh baya yang diusung oleh keluarga laki-laki untuk pergi melihat dari dekat keadaan sesungguhnya seorang gadis tersebut. 2. Ikat janji. Setelah mengetahui sikap sesungguhnya dari seorang gadis tersebut, maka laki-laki dan gadis tersebut membuat suatu ikatan janji untuk melanjutkan tahapan selanjutnya. Yang ketiga ada jamu sukut, yang dimana jamu sukut ini disebut dengan kenduri untuk memberitahukan kepada keluarga masing-masing pihak. 4. Berinai. Gadis tersebut pada malam harinya bersalaman dengan orang tua, lalu gadis tersebut dipakaikan inai. 5. Akad nikah. Pada hari esoknya, laki-laki dan gadis tersebut mengikat ikatan pernikahan pada melalui ijab kabul. Yang keenam, silat tarik. Silat tarik adalah silat untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Yang ketujuh ada hampang batang. Mempelai laki-laki diantar menuju rumah mempelai wanita. Ketika sudah dekat dengan rumah mempelai wanita, maka terdapat 2 orang yang memegang kain atau tali untuk menahan mempelai pria masuk ke dalam rumah mempelai wanita. Ketika hampang batang ini berlangsung, para telangkai melakukan balas pantun. 8. Tukar tapak sirih di halaman. Keluarga mempelai laki-laki akan mengeluarkan cincin dalam sebuah kotak yang sudah dihiasi dengan kain kuning, serta manik-manik diberikan kepada keluarga mempelai wanita bersama sebuah tapak pengiring. 9. Tari persembahan. Di
di mana mempelai laki-laki memasuki halaman rumah mempelai wanita. Maka mempelai laki-laki dihadapkan dengan tari-tarian khas Melayu sebagai hiburan sebelum masuk berhadapan dengan hampang pintu. Hampang pintu. Lalu kita mempelai laki-laki sudah melewati tari-tarian khas Melayu, mempelai laki-laki dihadang atau dihadapkan dengan hampang pintu yang terdapat dua orang yang memegang kain penghalang bagi mempelai laki-laki. Dan ketika akan dibuka, mempelai laki-laki wajib membayar 1/4 mahar dari mempelai wanita. Sembah mertua. Menyembah mertua ialah sebuah upacara di mana pengantin mencari restu dari orang tua dan mertua untuk pernikahan ini. Proses ini ditampilkan sebagai anjuran ketaatan dan perbuatan baik kepada orang tua. Hampang tikar. Sebelum naik ke pelaminan, mempelai laki-laki tidak bisa menuju ke pelaminan karena tikar dan kain belum dikembangkan. Tikar tersebut dijaga oleh saudara-saudara ibu mempelai wanita. Pada saat ini, saudara-saudara ibu mempelai wanita mempunyai hal adat yang disebut kembang tikar, dan keluarga mempelai laki-laki harus membayar 1/8 mahar lagi. Setelah dibayar, maka tikar pun dikembangkan dan pengantin laki-laki dibawa ke pelaminan. Hampang kipas. Setelah hampang tikar, mempelai laki-laki akan menuju pelaminan. Nah, tetapi ketika hendak menuju pelaminan, dia dihadapkan oleh satu halangan, yakni hampang kipas. Wajah mempelai wanita ditutup oleh sehelai kain, dan jika ingin dibuka, mempelai pria harus memberikan 1/8 dari mahar untuk saudara laki-laki dari pengantin wanita. Setelah mahar diberikan, maka kipas atau kain yang menutupi mempelai wanita diperbolehkan untuk dibuka. Makan nasi hadap-hadapan. Makan nasi hadap-hadapan adalah tradisi yang dilakukan dalam upacara pernikahan dan dilakukan oleh kedua pengantin. Keluarga perempuan dari kedua belah pihak pengantin duduk saling berhadap-hadapan membentuk persegi panjang. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah hidangan nasi dengan ayam panggang utuh yang diletakkan di dalam wadah dihiasi bunga yang terbuat dari makanan seperti permen, manisan, dan berbagai kue dengan ragam jenis. Tradisi ini bertujuan untuk menjalin hubungan dan komunikasi bagi kedua pengantin agar tidak menimbulkan rasa ketakutan dan sebagai media komunikasi pada keluarga kedua belah pihak pengantin agar hubungan silaturahmi semakin baik dan dekat. Nasi hadap-hadapan merupakan tahap proses makan bersama antara suami dan istri yang baru menikah. Adat ini dilaksanakan dalam sebuah ruangan bersama. Hidangan seperti paha yang berisi nasi lemak yang di atas dicantapkan bunga dari manis-manisan buah, lauk pauk, kue, dan halua, atau bisa disebut dengan manisan khas Melayu. Tepung tawar, di mana ketika mempelai laki-laki dan wanita sudah duduk di atas pelaminan, lalu keluarga mempelai laki-laki dan wanita melemparkan potongan-potongan bunga ke atas kedua mempelai, lalu memercikkan air jeruk ke kepala kedua mempelai sebagai simbol keselamatan dan kerukunan, lalu mencolek bedak dingin pada kedua tangan, kening, dan pipi. Mandi bedimbar. Pada sore hari, kedua mempelai melakukan acara mandi bedimbar. Kedua mempelai didudukan di atas kursi, lalu kedua mempelai dimandikan oleh 3 orang perempuan tua. Mandi bedimbar sebagai simbol pembersihan baik rohani maupun jasmani kedua mempelai. Kami berharap sangat dari telangkai-telangkai ini, baik para mahasiswa, baik para pemuda, ya, untuk bisa melestarikan adat budaya Melayu di muka bumi ini. Memang katanya Melayu tak akan hilang di bumi. Pesan Laksamana Hang Tuah katanya cempedak jambu tanaman kami sangat lebat tahan berbuah. Tidak Melayu hilang di bumi, itulah pesan Laksamana Hang Tuah. Layar terkatut kemudi dikepit, darat dituju jauh berlabuh, biar betang bumi dan langit adat Melayu tetap ya.